Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, hari ini pemerintah menggelar Bapak Presiden ratas temanya percepatan transformasi dan keterpaduan layanan digital nasional. Jadi sudah digelar rapat paripurna sebelumnya, kami presentasikan dan hari ini kita Presiden mendorong kendala-kendalanya apa, progresnya sampai di mana terkait dengan percepatan keterpaduan layanan digital. Dan teman-teman sekalian, ini adalah sejarah pertama kalinya Republik Indonesia akan segera menuju keterpaduan layanan digital nasional. Nah, prioritasnya sekarang di 9 layanan yang diproteskan oleh Bapak Presiden, dan kita sedang terus bergerak sejak Perpres ini dibuat, Perpres 82 terkait dengan GovTech, karena ternyata kita melihat bahwa hampir seluruh negara top 20 terbaik di dunia yang sistem pemerintah berbasis elektroniknya jalan, mereka punya GovTech, punya government technology. Yaitu di Perpres 82 kita sudah punya GovTech. Dan kita telah melihat bagaimana progres perjalanan dari waktu ke waktu ini. Presiden tadi telah merinci terkait dengan apa yang telah kami kerjakan, memang ada kendala-kendala pemahaman. Karena menginteroperabilitaskan berbagai aplikasi ini ternyata tidak mudah. Karena setiap kementerian lembaga punya konsultan masing-masing, punya ahli IT masing-masing. Sehingga ini membutuhkan waktu, bahkan lebih dari 250 rapat kami gelar dengan berbagai kementerian lembaga untuk segera menginteroperabilitaskan sistem ini. Alhamdulillah ini sudah mulai terpecahkan lewat SSU, nanti namanya INAPAS, yang itu akan menjadi pintu untuk mengintegrasikan berbagai layanan yang ada di pemerintah. Nah, kita lihat dalam beberapa langkah terakhir ini, alhamdulillah indeks Government Development Index kita di internasional naik 30 peringkat dari 107 ke 77. Kami optimis kalau ini nanti dikerjakan kita akan melompat lagi indeks kita, dan ini kita melihat bagaimana negara-negara yang telah mengerjakan SPBE, saya sering sampaikan ada lesson learn yang menarik. India itu memangkas program pembangunannya dari 40 tahun itu cukup 7 tahun. Jadi memangkas waktu cukup panjang. Bayangkan target 40 tahun dicapai hanya dalam 47 tahun dicapai hanya dalam 7 tahun. Ini karena SPBE. Kemudian Estonia dengan sistem pemerintah berbasis elektronik bisa meningkatkan 10 kali lipat ya PDRB-nya dalam 20 tahun. Kemudian Cina karena digital payment, bantuan sosial tepat sasaran dengan sistem digital ini bisa mengurangi penduduk miskinnya sampai 0,6% dan sekarang 0%. Ini adalah beberapa hal yang telah dicapai dengan SPB ini. Dan untuk nama dari GovTech ini Presiden telah memutuskan memilih namanya INA Digital. Nah, INA Digital ini ada di Peruri yang sekarang sedang melakukan tugasnya apa? Memilih talenta terbaik untuk di situ, kemudian memfasilitasi integrasi dan interoperabilitas layanan digital, kemudian menjaga keseimbangan dan keberlanjutan. Nah, dalam jangka pendek ini sekarang Presiden memerintahkan kepada seluruh kementerian selambat-lambatnya bulan Mei segera mengintegrasikan berbagai aplikasi ke EPI ya untuk disambungkan ke portal nasional. Nah, sekarang ini masih banyak sekali aplikasi dan Presiden telah memerintahkan tidak boleh lagi ada aplikasi itu. Nah, tadi kami sudah menyampaikan kepada Bapak Presiden pilihan-pilihan logo untuk INA Digital yang dalam waktu dekat Menteri BUMN lewat Peruri akan memperdalam strategi komunikasi termasuk logo-logo yang akan dipilih oleh Bapak Presiden di dalam INA Digital ini. Nah, Ibu dan saya hormati, kondisi saat ini memang masyarakat harus mengunduh berbagai aplikasi untuk setiap layanan. Jadi rakyat ini sibuk. Jadi banyak aplikasi bukannya lebih mudah, tapi rakyat harus ngunduh satu-satu. Kalau pertanahan ke Kementerian Pertanahan, kesehatan ke Kementerian Kesehatan. Ke depan ini rakyat tidak perlu lagi mengunduh, cukup dalam satu portal berbagai layanan dengan akses SSO melalui pemanfaatan sertifikat elektronik sekali isi data untuk berbagai layanan. Nah, kalau ini selesai, insya Allah Mei atau Juni, untuk memperoleh IKD masyarakat tidak harus ke kelurahan, ke desa, cukup pakai biometrik nanti akan mendapatkan IKD. Tentu ini lompatan sangat besar dan atas saran Pak Presiden tadi kendala-kendalanya supaya ke depan akan segera dieksekusi. Kira-kira gitu. Nah, portal layanan yang silo-silo selama ini, kami contohkan tadi bagaimana di Estonia,
Jadi orang masuk langsung bagaimana kalau saya melahirkan, bagaimana kalau saya sakit, bagaimana kalau saya mendapatkan asuransi. Nah sekarang kalau kita masuk portal masih masuk isinya fotonya kepala dinas, fotonya dirjen dan seterusnya, tidak langsung ke masalah. Nah nanti ke dalam satu portal ini akan segera selesai. Kami telah membagi tugas sebagaimana arahan Presiden, portal nasional nanti yang ngerjakan Pak Menteri Kominfo, yang karena SSO dan terkait dengan identitas digital ada kewenangan di Kominfo, kemudian IKD yang berbasis Adminduk ada di Kementerian Dalam Negeri. Nah mempertemukan ini, mencari solusi jalan tengah ternyata nggak mudah. Setelah lebih dari 36 kali rapat akhirnya disepakati nanti INAPAS menjadi solusi jalan tengah dari SSO, identitas digital dasar, dan IKD yang berbasis Adminduk tadi. Ini adalah istilah-istilah yang sangat detail karena ini akan menjadi kunci. Sehingga dengan demikian nanti akan ada portal nasional yang akan melayani ke dalam satu pintu seluruh layanan-layanan tadi. Inilah kami kira beberapa hal yang sangat penting. Tadi ada kendala anggaran, Presiden minta segera dipecahkan. Perlunya support anggaran di Dagri karena infrastruktur, karena kalau masuk semua nanti akan sangat besar sekali, khawatir ini akan down. Oleh karena itu segera akan diatasi. Begitu juga anggaran di Kominfo dan anggaran di kementerian lain yang terkait untuk segera menyelesaikan ini, Bapak Presiden tadi minta untuk segera diselesaikan. Yang paling penting Presiden tadi meminta untuk segera INA Digital ini menjadi transformasi bagi upaya untuk mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah yang sekarang yang terjadi masih silo-silo. Kami kira ini teman-teman sekalian yang bisa kami laporkan terkait dengan INA Digital dan sistem pemerintah berbasis elektronik yang dalam waktu dekat akan segera terintegrasi. Tentu belum semua kementerian. Apa saja yang akan terintegrasi saya ingin bacakan dalam waktu dekat. Pertama, administrasi kependudukan. Yang kedua, program Indonesia Pintar, Kartu Indonesia Pintar Kuliah. Antrean rumah sakit, registrasi dokter, STR, sertifikasi vaksin, imunisasi, izin penyelenggaraan event di kepolisian yang akan online, tidak perlu lagi datang. Kemudian cek bantuan sosial. Kemudian Smart ASN, layanan aparatur, karena ini juga akan segera diterapkan di IKN, sehingga dalam waktu dekat tidak perlu lagi ASN harus mengisi berulang-ulang untuk kinerja, untuk pelatihan, dan juga untuk data kepegawaian. Kemudian info penerima bantuan pembayaran digital PNBP, kemudian juga akan segera masuk layanan seperti keimigrasian, BPJS, pertanahan, ketenagakerjaan, dan lain-lain. Kami kira itu, terima kasih. Enggak, jadi gini, seluruh kementerian harus segera menginteroperabilitaskan semua layanan dengan IPI. Tadi Presiden sudah memerintahkan. Tentu ini bukan pekerjaan mudah, maka oleh karena itu nanti ini akan ada prioritas terlebih dahulu. Prioritasnya apa? Di 9 kementerian tadi, yaitu identitas kependudukan digital yang seperti saya sampaikan. Yang lain secara bertahap akan mengikut, bertahap kira-kira gitu. Karena memang ini butuh fokus pekerjaan. Nah, Pemda dalam waktu dekat juga akan ada SPBE Summit yang akan dihadiri oleh Bapak Presiden di awal Mei, yang di situ juga Presiden akan segera memerintahkan seluruh Pemda untuk segera mengintegrasikan dari banyak layanan ke dalam satu portal. Nah, kami senang sekarang ada beberapa Pemda yang sudah mulai menginteroperabilitaskan ke dalam satu portal dari ratusan aplikasi yang ada di Pemda tadi. Sehingga dengan demikian tadi Presiden meminta ke depan tidak ada lagi belanja-belanja teknologi yang tidak efisien, kemudian belanja-belanja aplikasi di berbagai kementerian, nanti langsung segera akan dijembatani oleh INA Digital ke dalam satu portal nasional. Kira-kira gitu. Nah, secepatnya rencana Mei secara bertahap nanti ini, maka kita sedang bekerja keras ini siang malam untuk segera menyelesaikan ini. Karena pekerjaan ini sudah berlangsung beberapa bulan terakhir. Tapi sebenarnya targetnya nanti di bulan September untuk tuntas dari seluruh portal nasional yang 9 prioritas tadi. Tadi sudah disampaikan, saya tidak hafal detail, tetapi kekurangan-kekurangan penugasan. Ini kan begini ceritanya. Selama ini kementerian itu membayar ke vendor. Ya, Kemendagri punya vendor. Menteri Kesehatan punya vendor, semua punya vendor. Nah sekarang vendor-vendor ini di 9 tadi, sekarang tidak boleh lagi, sekarang langsung ke satu, namanya INA Digital. Nah untuk menuju INA Digital perlu approval dari BPKP.
supaya tata kelolanya tetap benar. Karena selama ini masing-masing kementerian punya tukang masing-masing, maka menyatukannya susah. Nah, sekarang ada INA Digital ini targetnya ini supaya mempercepat mengintegrasikan berbagai aplikasi terutama di 9 layanan prioritas tadi. Saya kira itu ya, makasih. Targetnya Mei itu berarti fasilitasnya yang terbatas tadi Pak? Ya, nanti termasuk Smart ASN, mungkin itu masih berlaku terbatas. Seperti Google kalau launching kan tidak seluruh Amerika, tidak seluruh dunia. Oh, mungkin Asia bagian ini bisa jalan dulu. Begitu juga aplikasi nanti mungkin Jawa dulu atau sebagian Bali, sebagian Sumatera. Nanti kita lihat kesiapan daerah. Gitu ya. Baik, saya kira gitu. Makasih. Makasih.